Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Perkenalkan, nama saya Mas Fitrandi. Saya Alda. Saya Nur Aini. Saya Naslawana, Prodi Pendidikan Biologi B 2021. Ingin memaparkan materi kami yang berjudul religius. Pengertian religius adalah suatu sikap dan perilaku yang taat atau patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta saling menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain. Sedangkan definisi religius adalah suatu cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Religius dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, toleran kepada penganut agama lainnya, dan mampu hidup dengan rukun. Adapun nilai-nilai religius yang dapat diciri-cirikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga bermanfaat bagi orang lain, yang keempat rendah hati, kelima visi ke depan, yang keenam disiplin tinggi, 7 bekerja efisien, dan yang terakhir adalah keseimbangan. Manfaat religius. Menjadi orang yang religius juga memiliki manfaat lain bagi kehidupan. Berikut ini beberapa manfaat yang akan didapat saat menjadi religius. Pertama, meningkatkan kebahagiaan. Orang yang religius cenderung lebih bahagia daripada mereka yang tidak. Peningkatan kebahagiaan ini tidak hanya berasal dari kepercayaan, tetapi dari kegembiraan sosial karena menjadi bagian dari kegiatan yang berkaitan dengan agama. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Mereka yang beragama memiliki rasa kontrol internal yang kuat. Ini memungkinkan dikarenakan di saat orang berdoa dan meminta bimbingan kepada Tuhan, mereka merasakan kendali atas situasi mereka sendiri yang membantu mereka mengatasi depresi dan kecemasan. 3. Sistem kekebalan yang lebih sehat. Orang yang menghadiri acara keagamaan setidaknya sekali seminggu lebih berpotensi memiliki sistem kekebalan yang kuat. Penelitian dari Duke University Medical Center yang mengamati 1.718 orang dewasa yang lebih tua menemukan bahwa partisipasi yang sangat spiritual memiliki interleukin 6 setengah kali lebih tinggi daripada mereka yang tidak. 4. Menurunkan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Duke University Medical Center ini dilakukan dengan mengukur tekanan darah mereka tentang partisipasi religius mereka. Hasil dari penelitian ini adalah orang-orang yang religius menunjukkan tekanan darah yang bagus. Walaupun begitu, para peneliti belum mengetahui apa alasannya. 5. Meningkatkan kepercayaan diri. Menjadi religius juga dapat membuat seseorang merasa lebih baik dari diri sendiri. Orang yang religius memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan menyesuaikan psikologis yang lebih baik daripada orang yang tidak. Terima kasih. Metode pembentukan karakter religius. Metode pembentukan karakter religius terdiri dari 5. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Keteladanan dalam pendidikan adalah cara yang paling efektif dan berhasil dalam mempersiapkan anak dari segi akhlak, membentuk mental dan rasa sosialnya. Anak akan meniru baik akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, dan akan senantiasa tertanam dalam diri anak. Secara psikologis, seorang anak itu memang senang untuk meniru. Tidak hanya hal baik saja yang ditiru oleh anak, bahkan terkadang anak juga meniru yang buruk. Dalam mendidik anak tanpa adanya keteladanan, pendidikan apapun tidak berguna bagi anak dan nasihat apapun tidak berpengaruh untuknya. Mudah bagi pendidik untuk memberikan suatu pelajaran kepada anak, namun sangat sulit bagi anak untuk mengikutinya ketika orang yang memberikan pelajaran tersebut tidak mempraktikkan apa yang diajarkannya. Yang
Yang kedua, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang. Pendidikan hanya akan menjadi angan-angan belaka apabila sikap ataupun perilaku yang ada tidak diikuti dan didukung dengan adanya praktik dan pembiasaan pada diri. Pembiasaan mendorong dan memberikan ruang kepada anak didik pada teori-teori yang membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori yang pada mulanya berat menjadi lebih ringan bagi anak didik bila seringkali dilaksanakan. Yang ketiga, metode nasihat. Nasihat merupakan metode yang efektif dalam membentuk keimanan anak, mempersiapkan akhlak, mental, dan sosialnya. Hal ini dikarenakan nasihat memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu dan memberinya kesadaran tentang prinsip-prinsip Islam. Fungsi nasihat adalah untuk menunjukkan kebaikan dan keburukan, karena tidak semua orang bisa menangkap nilai kebaikan dan keburukan. Metode nasihat akan berjalan baik pada anak jika seorang yang beri nasihat juga melaksanakan apa yang dinasihatkan yang dibarengi dengan teladan dan uswah. Bila tersedia teladan yang baik, maka nasihat akan berpengaruh terhadap jiwanya dan akan menjadi sesuatu yang sangat besar manfaatnya dalam pendidikan rohani. Yang keempat, metode perhatian atau pengawasan. Maksud dari pendidikan perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh, mengikuti perkembangan anak, dan mengawasinya dalam membentuk akidah, akhlak, mengawasi kesiapan mental, rasa sosialnya, dan juga terus mengecek keadaannya dalam pendidikan fisik maupun intelektualnya. Metode perhatian dapat membentuk manusia secara utuh yang mendorong untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya secara sempurna. Metode ini merupakan salah satu asas yang kuat dalam membentuk muslim yang hakiki sebagai dasar untuk membangun fondasi Islam yang kokoh. Yang kelima, metode hukum. Metode hukum merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru dalam membentuk anak didik apabila metode-metode yang lain tidak mampu membuat anak berubah menjadi lebih baik. Dalam menghukum anak tidak hanya menggunakan pukulan saja, akan tetapi bisa menggunakan sesuatu yang bersifat mendidik.